bapaknya bilang harus 10 juta. Itu kenapa ya? Sebelumnya tuh ada perjanjian gitu nggak sih, apa hitam di atas putih? Nggak ada, jadi aku sama bapaknya juga cuma melalui omongan, tidak ada tanda tangan di atas matanya juga. Kan kalau kayak gitu mah jatuhnya kamu yang rugi dong, ya nggak? Iya betul, kalau menurut aku sih jadinya kamu yang rugi ya, karena itu tuh kayak adanya bunga, tapi kamu tuh nggak tahu kalau itu tuh dikenakan bunga. Kan dalam piutang wesel kan ada dua, yang piutang wesel berbunga dan piutang wesel tanpa bunga gitu. Nah, Emang apa ya piutang wesel? Aku tidak tahu. Kita sambil jalan aja ngejelasinnya, kan kosnya masih jauh. iya sih benar, sambil jalan nanti aku jelasin ya. Oh iya Nat, kamu tadi belum ngerti kan apa itu piutang wesel? Belum. Nih aku jelasin ya. Jadi piutang wesel itu ada dua, ada promise sama piutang wesel. Kalau piutang wesel itu surat perjanjian dari pihak kreditur pada debitur untuk menentukan tanggal jatuh tempo. Sedangkan kalau promise itu adalah surat kesanggupan. Nah bedanya itu gini loh. Jadi kan kayak kamu nih ngutang kemarin. Kamu nggak tahu itu berbunga apa enggak karena kamu tuh tidak adanya surat promise, tidak ada surat kesanggupan, hanya dari lewat omongan, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada surat perjanjian. Jadi kamu tuh nggak tahu itu tuh tanggal jatuh temponya, terus piutangnya itu berbunga, piutang wesel berbunga atau piutang wesel tanpa bunga, dikarenakan tidak ada perjanjian yang dinamakan surat promise gitu. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan menjelaskan lebih terperinci itu berdasarkan pelajaran akuntansinya tentang piutang wesel tanpa bunga dan piutang wesel yang berbunga. Nah, contohnya itu ada di slide berikutnya. Materi berikutnya yaitu piutang wesel tanpa bunga. Piutang wesel tanpa bunga yaitu wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai piutang wesel pada saat jatuh tempo akan sebesar nilai nominalnya. Contoh yaitu pada gambar yang ada di belakang. Contohnya CV Angkasa itu melakukan piutang wesel didiskontokan pada debit yaitu sebesar 2.400.000 dan pada kredit yaitu ada piutang wesel sebesar 2.400.000. Sehingga pada saat menjurnal utang wesel pada kas itu sebesar nilai awal yaitu 2.400.000, tidak ada bunga. Sedangkan piutang wesel berbunga yaitu wesel yang menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Nilai jatuh tempo wesel adalah nilai yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Contohnya itu ada di gambar di belakang saya, yaitu CV Angkasa piutang wesel didiskontokan yaitu di debit sebesar 2.400.000 dan di kredit piutang wesel sebesar 2.400.000. Maka saat mengjurnal bunga atau utang wesel yaitu utang wesel biaya bunga di debit sebesar 2.400.000 untuk utang wesel dan 60.000 itu untuk biaya bunga dan di kredit itu kas sebesar 2.460.000. Dari mana 2.460? Yaitu dari 2.400.000 pada utang wesel, biaya bunga 60.000 dan kas itu menjadi 2.460. Itu maka hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Jadi jatuhnya itu Nat, kamu tuh utangnya yang berbunga. Kenapa itu? Ya karena kan kamu utangnya yang 5 juta, jadi nambah kayak yang 10 juta kan. Jadi gitu. Oh berarti aku dikenakan bunga dari separohnya yang pinjaman aku ya? Iya betul, berarti nanti lain kali itu harus lebih teliti, harus ada perjanjian dulu di awal karena kita dalam piutang wesel itu adanya itu ditentukan dengan surat promise gitu, biar jelas tanggal jatuh tempo dan dikenakan bunga atau tidaknya. Ya udah yuk kita ke kelas. Ya udah, Lanjut jalan. Penilaian dan pelaporan piutang usaha dan piutang wesel yaitu ada 4. Yang pertama, piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan atau ketika adanya peralihan hak kepada debitur. Yang kedua, penilaian dilakukan terhadap piutang usaha yang menyangkut masalah tanggal jatuh tempo dan jumlah kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai
Nilai piutang usaha yang dilaporkan pada neraca adalah sebesar nilai bersih yang didapat direalisasikan menjadi kas di masa yang akan datang. Yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut berasal dari piutang usaha dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang. Yang terakhir yaitu penilaian dan pelaporan piutang usaha dan piutang wesel, yaitu ada 4. Yang pertama, piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan atau ketika adanya peralihan hak kepada debitur. Yang kedua, penilaian dilakukan terhadap piutang usaha yang menyangkut masalah tanggal jatuh tempo dan jumlah kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai piutang usaha yang dilaporkan pada neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan menjadi kas di masa yang akan datang. Yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut berasal dari piutang usaha dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang. Oh iya, kita jangan pulang dulu ya, kita mau bikin PPT dulu. Ya, sekalian sama bikin makalah juga. Oke deh, kita mau buat di mana nih? Di kantin aja. Oke. Maaf telat. Oh iya, yang presentasi sekarang siapa sih? Kelompok kita. Kalian ya? Ya udah, siapin aja dulu ininya. Oh iya, ya udah nonton ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Firda Destiani. Nama saya Suherna. Nama saya Isnadia Trialisba. Kami di sini sedikit ingin menjelaskan materi tentang piutang wesel. Berikut, surat wesel adalah surat berharga yang berisikan perintah dari pihak pemberi utang atau kreditur kepada pihak yang memberi utang atau debitur untuk membayar sejumlah kas tertentu sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian pada tanggal yang telah ditetapkan. Contohnya itu pada gambar di belakang saya, yaitu ada contoh surat wesel, yaitu atas penyerahan surat wesel ini diminta untuk membayar kepada PT Satria Baja Sejati atau pengganti uang sejumlah 450 juta pada 21 Mei 2015. Nah, disitunya kepada PT Sarana, karena ini surat wesel jadi tidak ada tanggal yang untuk ditentukan pada jatuh tempo gitu. Selanjutnya yaitu surat promes. Surat promes adalah surat berharga yang berisi janji debitur untuk membayar sejumlah kas pada tanggal tertentu. Contohnya itu ada di belakang saya, yaitu 60 hari setelah tanggal pembuatan surat ini, kami sanggup membayar kepada PD Fuad Sakti Jakarta sebesar Rp1.500.000 dengan bunga 12% jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2019. Nah, perbedaannya itu dari penjelasan yang sebelumnya. Kalau surat promes itu ada bunga 12% dan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember. Sedangkan pada surat wesel itu tidak dikenakan bunga dan tidak adanya tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terjadinya piutang wesel itu ada 4. Yang pertama itu adalah piutang wesel dari penjualan kredit, yaitu perusahaan menjual barang dagang kepada para pelanggan atau debitur dengan menerbitkan surat wesel atau surat promis sebagai alat pembayaran. Nah, kalau piutang wesel pemberian pinjaman itu adalah perusahaan memberikan uang tunai kepada pihak lain untuk perusahaan kreditur menerbitkan surat wesel atau surat promis. Contohnya ada di belakang saya. Itu adalah contoh jurnal transaksi penjualan kredit. Jurnal umumnya itu adalah penjualan barang dagang berada di debit, penjualan berada di kredit. Sedangkan transaksi pemberian pinjaman, jurnal umumnya itu kas berada di debit, penjualan berada di kredit. Maka perbedaan dari jurnal tersebut yaitu pada akun yang berada di debit. Kalau penjualan kredit debitnya penjualan barang dagang, sedangkan pemberian pinjaman itu debitnya kas. Piutang wesel dari perubahan piutang usaha.
perusahaan melakukan perubahan status dari piutang usaha menjadi piutang wesel memiliki tujuan yaitu agar posisi piutang lebih kuat dan pasti secara hukum. Bagi pihak debitur, perubahan ini dilakukan untuk memperpanjang jangka pelunasannya. Jadi contohnya ada di belakang saya, yaitu pengambilan dari PT Merapi mempunyai piutang usaha kepada piutang ABC sebesar 10 juta yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2012. Terus pada tanggal 1 Juli 2012 PT ABC meminta kepada PT Merapi agar kewajibannya diubah dengan menyerahkan sebuah promis sebesar 10 juta dengan bunga 18% dalam jangka waktu 90 hari. Jadi, bila disetujui, maka PT Merapi membuat jurnal piutang wesel pada piutang usaha masing-masing 10 juta. Sedangkan PT ABC membuat jurnal utang usaha pada utang wesel masing-masing 10 juta sesuai nominal yang ada di soal. Nah, pada jatuh tempo jurnalnya yaitu kas yang berada di debit sebesar 10.450 didapat dari jumlah kredit piutang wesel yang 10 juta dan pendapatan bunga 450. Maka hasil keduanya itu berada di debit dan kredit itu balance. Nah, selanjutnya itu adalah piutang wesel yang tidak dapat ditagih pada saat jatuh tempo. Nah, pihak debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu melakukan pelunasan atas wesel yang telah dijanjikan. Maka status piutang wesel yang telah berakhir dan perubahan menjadi piutang usaha. Nah, contohnya itu ada di belakang saya, yaitu pada tanggal 1 Oktober PT Sumbing tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Maka jurnal yang dibuat PT Galunggung yaitu piutang dagang yang berada di debit sebesar 103 juta didapatkan dari jumlah kredit piutang wesel 100 juta, pendapatan bunga 3 juta, maka hasil debit dan kredit itu balance. Selanjutnya pembahasan tentang pendiskontoan piutang wesel. Nah, penjualan piutang wesel sebelum tanggal jatuh tempo dinamakan pendiskontoan piutang wesel. Contohnya soal ada di belakang saya. PT Arya memiliki wesel tagih dengan nilai nominal 120 juta pada tanggal 2 Mei 2019. Jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019, wesel tersebut didiskontokan pada tanggal 12 Mei 2019 dengan diskonto 10%. Wesel tersebut juga berbunga sebesar 12%. Perhitungan nilai diskonto dan uang yang diterima pada bulan Mei pada tanggal 12 sampai 31 hari, yaitu 20 hari. Pada bulan Juni, jatuh temponya tanggal 1 sampai 30 hari, yaitu 30 hari. Jadi jumlah periode diskontonya itu 50 hari. Jumlah wesel yaitu 120 juta yang didapat dari soal. Sedangkan bunga wesel yaitu 2/12 dikali 12% dikali 120 juta, hasilnya itu 2.400.000. Jadi nilai jatuh temponya itu 122.400.000, yaitu didapat dari perhitungan nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Jadi didiskontokan 50/36 dikali 10% dikali 120 juta sama dengan 1.666.000 sekian. Uang yang diterima yaitu sebesar 120.733 sekian. Maka pencatatan ke dalam jurnal kas masuk ke debit sebesar 120.733 dan piutang wesel masuk ke kredit sebesar 120 juta dan pendapatan bunganya yaitu masuk ke kredit dengan sebesar 733 sekian. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nah gimana urusannya, kamu udah selesai belum?
Alhamdulillah udah selesai kok. Udah diselesain juga. Jadi aku sama bapaknya juga udah bikin surat perjanjian gitu. Biar gak ada keliruan juga. Jadi udah gak ada kesalahan lagi kan di antara kalian? Gak ada. Jadi sekarang udah ngerti apa itu piutang wesel? Sudah ada. Jadi yang aku pinjam itu karena piutang wesel berbunga. Gitu bener kan? Berarti apa yang aku bilang kemarin? Karena ada bunganya. Gitu. Nah, lain kali kalau mau utang itu harus ada surat perjanjiannya, biar jangan keliru dari apa sih kamunya sama si bapaknya gitu loh. Iya, kok aku juga udah bikin surat perjanjian antara aku dengan bapaknya untuk jatuh tempo bayar piutang tersebut. Nah, jadi sudah bisa kesimpulan kan dari materi yang kita buat PPT kemarin sama kejadian kamu itu sudah ada kesimpulannya karena saling kan. Iya. Nah, jadi kesimpulannya itu kamu kalau misalnya itu harus membuat dulu persurat perjanjian atau surat kesanggupan, dan itu harus dibicarakan dulu tanggal jatuh temponya. Terus dia tuh ada piutang yang berbunga, piutang tanpa bunga, atau piutang wesel dengan berbunga. Jadi itu harus jelas gitu tuh pada awal saat minjam agar tidak terjadi kesalahan seperti kamu kemarin itu nah. Iya. Berarti udah selesai ya kita sekarang. Udah malam nih kayaknya. Udah pulang yuk. Yaudah, yuk. Itu tasnya. Sekian dari kelompok kami. See you. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who. Setelah udah diselesaikan secara keluargaan juga. Masuk kan? Iya. Gimana nih? Di kelas aja pakai Kantin Sai. Kan habis dari